Oke, teman-teman, kita mau membahas tentang best product. Bagaimana teman-teman menemukan produk yang tepat untuk teman-teman jualan. Jadi jualannya itu nggak boncos gara-gara produk. Simak ya. Nah, kita mau bahas tentang ini nih. Nah, yang pertama adalah tentukan kelompoknya. Jadi teman-teman pada saat berjualan itu harus tahu dulu jenis kelompoknya. Kelompoknya ini apakah kelompok skincare, ataukah kelompok fashion, atau kelompok furniture, atau kelompok elektronik. Nah, ini sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, caranya gampang sih sebenarnya menentukan kelompok itu ya. Jadi kita keliling rumah aja itu udah ketahuan tuh. Di rumah kita kan banyak tuh produk, ada kursi, meja, macam-macam, ada piring, ada apa gitu ya. Oke, kalau teman-teman sudah tentukan kelompoknya, maka berikutnya adalah tentukan jenisnya. Umpama contoh teman-teman pengen jualan elektronik umpamanya. Nah, jenisnya apa? Harus clear dulu. Elektronik itu banyak, mulai dari AC sampai yang besar itu ya, sampai yang kecil, misal seperti handphone gitu, aksesoris handphone. Nah, itu adalah masuk dalam kelompok elektronik. Nah, pokoknya teman-teman kelompoknya adalah elektronik, jenisnya itu adalah aksesoris handphone. Pokoknya seperti itu. Atau teman-teman pengen jualan personal care, kelompoknya personal care, jenisnya apa nih? Skincare. Ya sudah, fokus kita jualannya adalah skincare. Oke. Yang kedua adalah kalau teman-teman sudah menemukan produknya, yang kedua adalah menentukan siapa suppliernya. Oke. Nah, caranya ada 7 yang harus dipahami pada saat menentukan siapa supplier yang tepat. Oke. Kalau teman-teman tadi sudah menemukan ya, contoh umpamanya teman-teman mau jualan aksesoris handphone gitu atau personal care umpamanya seperti itu. Yang pertama adalah kualitas produk. Carilah supplier yang mempunyai produk itu value-nya lebih tinggi daripada harganya. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena teman-teman supaya tidak banyak dikomplain oleh customer-nya teman-teman. Produknya mahal, value-nya enggak. Jadi hanya bagusnya aja di konten iklannya, bagus ngomongnya, bagus klaimnya, ternyata produknya enggak, value-nya enggak bagus. Akhirnya apa? Value-nya rendah, repeat order-nya rendah. Kira-kira seperti itu. Tentunya teman-teman kan pengennya kan kalau ada orang yang sudah pernah beli, supaya dia bisa beli lagi, salah satunya ya adalah di value atau nilai barang itu. Nilai barang itu harus lebih tinggi daripada harga. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah persentase profitnya seberapa. Nah, ini penting nih. Persentase itu tidak boleh lebih dari 30% dan harus lebih dari minimal 10%. Nah, kenapa sih? Kalau minimal udah pastilah ya, teman-teman ambil mungkin di 15, 20, 25, it's okay. Tapi jangan lebih dari 30%. Why? Karena produk yang supplier yang menawarkan produk yang untungnya lebih 30%, biasanya value produknya itu nggak bagus. Atau teman-teman terjebak oleh pamer, oleh klaim yang dia buat, oleh value yang dia buat. Padahal sebenarnya itu tidak seperti itu. Produk yang bagus mempunyai harga yang tidak jauh berbeda dengan value-nya. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau ada teman-teman ada menemukan yang supplier yang menawarkan profit lebih besar dari itu, maka pertanyakan. Teman-teman perlu curiga. Nah, itu biasanya produk-produknya. Nah, itu dia tuh. Terus berikutnya yang ketiga adalah senjata promosi. Nah, senjata promosi apa sih? Senjata promosi itu ada namanya konten. Nah, konten itu minimal ada 3 jenis. Yang pertama adalah gambar, yang kedua adalah video, terus yang berikutnya adalah caption atau copywriting, atau kalimat-kalimat jualannya itu seperti apa. Nah, teman-teman cari tuh supplier yang mensupport teman-teman full. Nah, saya pun kalau umpamanya lagi jualan gitu ya, jualan produk, ternyata produknya itu si suppliernya itu tidak menyediakan
media promosi, tidak menyediakan senjata, gitu kan. Ya capek lah. Saya harus bikin sendiri, bikin foto produk sendiri, kan nggak nyaman kayak gitu. Kita buang-buang energi, akhirnya kan seperti itu. Nah, lebih baik carilah supplier yang sudah menyediakan media-media promosi tadi. Jadi teman-teman tinggal posting, lakukan funnelingnya, selesai. Kira-kira seperti itu. Terus yang keempat apa? Yang keempat adalah support system. Support system ini apa sih? Support system itu adalah apa namanya? Apa supplier itu ngasih apa ke teman-teman? Adakah pelatihannya? Adakah bimbingannya? Mentoringnya? Atau kelompok reseller yang di situ tuh akan selalu berdiskusi, eh, apa namanya, strategi-strategi, kiat-kiat jualan. Nah, itu asik tuh. Jangan sampai teman-teman ini memilih supplier yang melepas tim jualannya itu tanpa dipersenjatai, tanpa diajarin dulu. Oke lah, konten sudah dikasih, gambar sudah ada, foto sudah ada, tapi nggak pernah diajarin caranya. Itu sama saja dengan ngasih senjata, nggak diajarin cara makainya. Ya itu kan ya, nggak worth it lah. Harusnya ya ngasih materinya iya, dijalanin, cara jalaninya juga iya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke ya. Terus berikutnya adalah yang ke-5, yaitu CS yang responsif. Nah, teman-teman di sini nyarilah supplier yang CS-nya itu responsif. Supaya apa? Nah, supaya teman-teman nanti pada saat berdiskusi dengan customer dan teman-teman itu tidak tahu harus menjawab apa, teman-teman sudah menemukan jawabannya di CS tersebut. Tapi jangan lupa, teman-teman tanyalah di jam kerja. Soalnya kalau supplier yang bagus itu biasanya dia mempunyai CS, dan CS itu bekerjanya di office hour. Jadi jangan salahkan suppliernya kalau teman-teman nanya di luar jam kerja dan responnya slow. Oke, ya. Berikutnya adalah perlindungan customer. Nah, perlindungan customer itu seperti apa sih? Perlindungan customer itu adalah teman-teman itu menghindari supaya teman-teman itu tidak saling rebutan customer. Nah, supplier yang bagus mempunyai sistem yang bagus, mempunyai database yang bagus, sehingga teman-teman itu customer-nya tidak direbut atau tidak ada rebutan antar reseller. Nah, ini masalah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kan nggak rela kan kalau maunya temen yang udah dibangun lama-lama tiba-tiba dia belinya di reseller yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus berikutnya apa? Berikutnya adalah tentang masalah profil dari suppliernya. Nah, carilah supplier yang mempunyai profil yang bagus. Artinya pemiliknya itu komunikatif, pemiliknya jujur, pemiliknya itu nggak punya catatan buruk di sebelum-sebelumnya. Terus syukur-syukur carilah dia, itu orang yang benar-benar alamin. Orang yang paham tentang bisnis, paham tentang product knowledge. Jadi teman-teman enak ngikutin produsen atau supplier yang orangnya itu alamin. Terpercaya iya, secara teknis juga mumpuni. Oke, gitu ya. Jadi bagaimana cara menentukan sebuah produk yang cocok untuk teman-teman jualan? Tadi itu syaratnya ya. Produknya itu adalah jelas, jadi teman-teman harus jangan terlalu banyak jualan jenis produk ya. Sebisa mungkin jualan dalam satu kelompok jenis produk saja. Dan boleh menyeberang, umpamanya teman-teman jualan apa namanya skincare gitu ya, terus kemudian jualan sabun, itu masih oke, masih nyambung. Customer-nya juga masih sama. Kalau mau teman jualan yang di situ ya kita kira sesuaikan saja dengan apa namanya kelompok-kelompoknya masing-masing. Nah, terus tadi ada 7 tadi ya, 7 cara mencari supplier yang baik. Oke ya, diingat-ingat ya. Semoga sukses selalu. Yes.